Jadi di sini kami dari kelompok Project Hidroponik akan menjelaskan beberapa tahap perhitungan HPP hidroponik. Kelompok kami terdiri dari 2 orang, saya sendiri, Robi Ali, kelas AM 4B Malam, NIM 41191042. Partner saya di sini ada Shelly Vintiani, NIM 4119010444, AM 4B Rigol. Next di sini ada table of contents. Oke, untuk pembahasannya itu yang pertama kita akan membahas tentang deskripsi produk hidroponik. Kemudian yang kedua itu ada alur pembuatan produk dan pengklasifikasian aktivitas. Yang ketiga itu ada status pengerjaan produk. Yang keempat ada batas pengerjaan perhitungan ABC. Yang kelima ada activity driver. Yang keenam perhitungan activity based costing. Yang ketujuh adalah budgeting. Oke, masuk ke deskripsi produk hidroponik. Mungkin semuanya sudah pada tahu hidroponik itu apa, yaitu metode budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanah. Dan hidroponik ini juga memungkinkan menanam di lokasi yang sulit ditanami seperti lingkungan tanah yang miskin hara dan berbatuan, memanfaatkan air atau larutan mineral bernutrisi yang diperlukan oleh tanaman dan bahan lainnya. Kebutuhan air pada hidroponik ini lebih sedikit daripada kebutuhan air budidaya dengan tanah. Oke, alur pembuatan produk. Di sini ada beberapa tahap. Yang pertama itu kita memulai, kemudian designing manual, masuk ke assembly atau perakitan, dirakit. Setelah selesai perakitan, kita masuk tahap seeding, kemudian masuk ke planting, menanam, masuk ke plant care, perawatan, kemudian harvest atau memanen. Status pengerjaan produk. Nah, waktu estimasi pengerjaannya yaitu 3 bulan. Status pengerjaan produknya ini dinamakan multi semester. Batas pengerjaan perhitungan ABC. Nah, di sini ada aktual dan estimasi ya. Jadi di sini kami menggunakan estimasi karena untuk segala macam biaya-biaya dari setiap step by stepnya itu semuanya diestimasi, tidak menggunakan nilai aktualnya. Dari mulai mendesain dan merakit, menyemai, menanam, merawat, sampai memanen. Kemudian activity dictionary. Nah, di activity dictionary ini kita lihat nama aktivitas, deskripsi aktivitas, ada tipe aktivitas, activity driver, ada level activity. Yang pertama masuk ke proses designing manualnya, yaitu mendesain alat hidroponik dengan manual menggunakan kertas. Kemudian tipe activity-nya secondary. Secondary ini maksudnya adalah job costingnya ini tidak berhubungan langsung dengan project hidroponik yang sedang dilakukan. Sedangkan yang primary ini job costingnya itu langsung berhubungan. Nah, sedangkan untuk desain ini tidak berhubungan langsung dengan hidroponiknya, maka dari itu tipe aktivitasnya secondary. Kemudian activity drivernya itu adalah labor hours. Labor hours itu dikarenakan setiap step by step dari penanaman hidroponik ini tidak menggunakan mesin tetapi dilakukan langsung oleh manusia. Maka activity drivernya ini semuanya menggunakan labor hours. Kemudian level activity itu unit level activity. Kemudian untuk yang assembly line-nya yaitu merakit pipa sebagai media tanaman hidroponik. Nah, tipe activity-nya yaitu primary, activity driver-nya labor hours, level activity-nya unit level activity. Kemudian ada seeding, penyemaian benih, tipe activity-nya primary, activity driver-nya labor hour, kemudian level activity-nya juga unit level activity. Kemudian ada planting, yaitu penanaman benih yang sudah disemai. Kemudian tipe aktivitasnya itu ada primary karena berhubungan langsung. Kemudian activity driver-nya labor hour, kemudian level activity-nya juga unit level activity. Kemudian plant care, yaitu perawatan tanaman. Tipe aktivitasnya ini primary sama. Kemudian activity driver dan level activity-nya ini juga sama. Begitu juga dengan harvest atau memanen tanaman ya. Kemudian untuk tipe aktivitasnya juga primary, activity drivernya labor hour,
dan level activity-nya itu adalah unit level activity. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan activity based costing. Yang pertama ada direct material. Di sini ada 13 direct material dengan jumlah 727.000. Selanjutnya adalah direct labor. Di sini kita menggunakan UMK Kota Batam 2021 lalu dibagi dengan 173 dengan total jam kerja adalah 480 jam sehingga total direct labornya adalah Rp11.517.120. Lalu dialokasikan kepada jumlah pekerja di masing-masing aktivitas, seperti di desain manual ada 1 orang dengan lama pengerjaan ada 8 jam, lalu dikalikan dengan jumlah upah per jamnya sehingga dapatlah jumlah untuk setiap aktivitasnya. Selanjutnya adalah perhitungan biaya overhead. Yang pertama itu penyusutan mesin pompa air. Di sini bisa kita lihat bahwa harga perolehannya adalah 160.000 dan dengan berdasarkan peraturan perpajakan umur ekonomisnya adalah 8 sehingga didapat depresiasi per tahunnya 20.000 dan depresiasi per bulannya 1.667. Lalu jumlah pemakaian listrik. Di sini yang menggunakan listrik adalah aktivitas assembly dan planting. Di sini sama-sama menggunakan pompa 350 watt, tapi yang membedakan adalah jam kerjanya, sehingga jumlahnya adalah 70 kWh. Dan untuk penggunaan air, kita menggunakan tarif pembayaran air ATB Batam, sehingga jumlahnya adalah 87.550. Dan untuk penggunaan internet itu disesuaikan dengan tagihan WiFi pada umumnya yaitu sebesar 350.000. Sehingga jumlah pembebanan biaya overheadnya yang pertama ada designing itu 350.000, yang kedua assembly line itu ada Rp12.135,48, lalu seeding 6.000, planting Rp164.210,52, dan yang terakhir ada plant care Rp8.000. Selanjutnya ada mengalokasikan biaya primary activity pada secondary activity. Nah, cara mencari presentasi pada setiap aktivitasnya yaitu dengan menghitung hour dibagi jumlah hour lalu dikali 100%. Contohnya pada assembly. Nah, hournya 24 dibagi jumlah keseluruhannya adalah 480 jam, lalu dikali dengan 100% dapatlah 5%. Begitu juga seterusnya. Lalu setelah mendapatkan rate-nya dikali dengan jumlah secondary activity-nya yaitu 350.000. Lalu jumlah pengalokasian biaya tadi ditambah dengan pembebanan biayanya yaitu totalnya dapatlah Rp522.241,48. Selanjutnya adalah menghitung primary activity rates yaitu dengan membagikan total biaya dengan activity drivernya sehingga dapatlah rate-nya. Kemudian didapatkanlah total overhead sebesar Rp523.248. Dan sekarang mencari cost per unitnya, yaitu dengan cara menambahkan total overhead, direct material, direct labor, dan lalu dibagi dengan unit produksinya. Unit produksinya adalah 200, sehingga dapatlah harga pokok produksi per unitnya Rp62.080. Nah, ini nih, sekarang kita akan membahas mengenai operating budgeting. Yang pertama ada sales budget, jadi di kuarter pertama 1.000, kuarter kedua 1.200, kuarter ketiga 1.000, kuarter keempat 1.400, sehingga year-nya 4.600. Nah, jadi unit selling price-nya itu adalah harga pokok per unit tadi dikali dengan 150% dapatlah Rp93.123. Dan untuk sales-nya itu adalah perkalian dari unit dikali unit selling price. Yang kedua ada production budget. Nah, jadi sales-nya ini sama seperti yang tadi. Nah, untuk desire-nya itu dikali 100% dari sales, sehingga total needs-nya itu adalah jumlah dari sales ditambah dengan desire ending inventory. Lalu less beginning inventory-nya itu
Yang kuartal pertama dapat dari year 140, yang kedua itu dapat dari yang pertama, dan seterusnya. Sehingga unit to be produced-nya adalah pengurangan dari total needs dikurang dengan beginning inventory. Yang selanjutnya adalah direct material purchase budget. Di sini kita punya 13 direct material, jadi harus mencari satu-satu. Nah, kita yang pertama ada rock wall. Jadi unit to be produced-nya itu diambil dari yang production budget sebelumnya. Lalu untuk production need-nya itu karena satu jadi tetap sama. Lalu desire ending inventory-nya itu dikali 10% sehingga total needs-nya yaitu jumlah dari production needs ditambah desire ending inventory, lalu dikurang dengan beginning inventory-nya. 460 dapat dari year, yang kedua itu 96 dapat dari kuartal pertama, dan seterusnya. Sehingga direct material to be purchase-nya adalah jumlah pengurangannya. Lalu untuk cost per unitnya, satu rock wall itu adalah 60.000. Jadi diletakkanlah cost per unitnya 60.000 sehingga total purchase cost-nya adalah jumlah dari direct material to be purchase dikali dengan cost per unit. Begitu juga dengan direct material yang lain seperti AB mix, tendon, net pot, pompa air, pipa T3/4, pipa L3/4, tutup dop, PVC 21/2, PVC 3/4, LTOP, benih sayur, dan kabel. Selanjutnya ada direct labor budget. Nah, di sini unit to be produced-nya sama dengan yang sebelumnya. Baru direct labor time per unitnya adalah 480, itu jumlah jam. Total hours needed-nya tinggal dikalikan unit dan direct labor-nya. Wage per hour-nya 23.994 sehingga dapatlah total direct labor cost-nya yaitu perkalian antara total hours needed sama wage per hour. Dan yang terakhir adalah overhead budget. Nah, budgeted direct labor hours-nya itu dapat dari yang sebelumnya, dari direct labor budget. Nah, lalu variable overhead rate-nya kami dapat 694, yang termasuk variabel di kami adalah listrik, biaya listrik, dan air. Setelah dihitung dapatlah 694. Lalu budgeted variable overhead-nya tinggal dikalikan dengan yang budgeted direct labor hour. Nah, lalu budgeted fixed overhead-nya kami dapat dari penyusutan dan juga biaya internet. Sehingga total overhead-nya dapatlah pertambahan atau perjumlahan dari budgeted variable overhead dan budgeted fixed overhead. Sehingga didapatlah hasil akhirnya itu untuk ending finished good inventory budget dengan jumlah finished good-nya unit 140, lalu unit cost-nya Rp13.932.280 dengan total Rp1.908.519.200. Sekian presentasi dari kami, dari saya dan Robi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.